الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat isya dan tarawih Masjid Namira yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan, kesempatan mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan di tahun ini. Khususnya apa yang baru saja kita laksanakan secara berjamaah. Diawali dengan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih, dan ditutup dengan sholat witir. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, topik yang diberikan kami pada malam hari ini adalah amalan-amalan perusak ibadah. Amalan-amalan perusak. Maka sebelum kami menyampaikan materi ini lebih jauh, tentunya kami ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah bahwa setiap kita pasti menginginkan amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, yang doa itu kita baca setiap selesai sholat subuh dan ketika zikir pagi. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang engkau terima. Di dalam doa ini jelas Nabi mengajarkan kepada kita agar kita meminta kepada Allah amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan kita Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau setelah mendirikan Ka'bah, ketika beliau setelah meninggikan Ka'bah, membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihi wassalam, maka Nabi Ibrahim berdoa. Doanya tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang saya yakin di antara kita semua pada hafal, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Sekelas Nabi Ibrahim saja yang kita sebutkan bacaan sholawatnya ketika kita sholat, setelah sholawat kepada Nabi, maka kita juga mengucapkan kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekelas Nabi Ibrahim masih meminta kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla.
Bahkan ketika kita Idul Fitri, kita disunahkan saling mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Lalu dijawab oleh saudara kita dengan jawaban yang beragam. Ada yang menjawab amin, ada yang menjawab dengan kalimat sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Ada yang menjawab taqabbal ya karim. Semuanya minta amalan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Namun Bapak Ibu sekalian, tentunya ada virus-virus amal, virus-virus perbuatan yang menyebabkan amal soleh yang selama ini kita lakukan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, rusak dan tidak diterima oleh Allah. Saya akan bacakan sebuah firman Allah menarik. Ayat ini disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, di ayat yang ke-60. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Maka ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu anhuma bertanya kepada Nabi, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayat. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, surat Al-Mu'minun ayat 60 yang kami telah bacakan tadi. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasrifun. Wahai Rasulullah, apakah ayat ini turun khusus mereka yang meminum khamar lalu mereka bertobat, mereka takut kalau nanti di akhirat berhadapan dengan Allah? Apakah ayat ini turun khusus mereka peminum khamar dan orang-orang yang suka mencuri? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala la ya bintas Siddiq. Tidak putrinya As-Siddiq, maksudnya putrinya Abu Bakar. Tidak, ayat itu berbicara bukan untuk mereka pelaku dosa yang dia takut ketika bertobat karena dia tahu nanti di akhirat akan berhadapan dengan Allah. Tidak, ayat ini tidak bicara itu. Tetapi kata Nabi, walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaquna wa hum yatakhafuna an la yuqbala minhum. Tetapi ayat ini turun kepada mereka yang rajin puasa, mereka yang rajin salat, mereka yang rajin bersedekah, namun hati mereka tetap takut jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah. Ayat ini berbicara untuk mereka yang rajin ibadah, tapi hatinya khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu malam hari ini secara ringkas saja, izinkan saya akan menyampaikan amalan-amalan perusak, virus-virus amal. Jangan sampai dalam kehidupan kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut yang menyebabkan pundi-pundi amal soleh kita menjadi hancur dan tidak diterima, sehingga kita sia-sia rugi kelak di hari kiamat. Waliyadzubillah. Di antara amalan-amalan tersebut adalah yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kalian menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amal kalian dan tentulah kalian termasuk orang-orang rugi. Berarti syirik termasuk perusak amal soleh. Hati-hati. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, riya. Orang yang suka pamer amal, orang yang beribadahnya ingin mendapatkan apresiasi, ibadahnya pencitraan, ibadahnya tidak lillah tetapi linnas, bukan karena Allah tapi karena manusia, riya. Dalilnya adalah ayatnya sebagaimana yang kita dengarkan tadi, yaitu pada saat sholat tarawih
2 rakaat pertama yang dibaca oleh Ustaz Haris hafizahullah taala, surat Al-Baqarah ayatnya 264. Allah Ta'ala berfirman, kalau kita tadi sempat mendengarkan lantunan ayat Quran yang beliau baca, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, serta orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena pamer. Apa kata Allah berikutnya? Dia riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu licin. Mari kita sambil membayangkan, Allah mengatakan perumpamaan orang yang suka riya, pamer, diibaratkan batu licin. Di atasnya ada tanah, tiba-tiba hujan lebat datang, maka tinggallah batu itu licin kembali. Seperti itulah mereka, amalannya terhapus, capek-capek beribadah, tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena seluruh ibadahnya ingin mendapatkan sanjungan, to show only, hanya ingin mendapatkan perhatian saja dari orang. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, virus-virus amal adalah meninggalkan sholat asar. Jangan sampai kita meninggalkan sholat asar. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, riwayat Bukhari, dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka hapus amalannya. Ninggalkan sholat apa asar, maka hapus amalannya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itu kalau terus menerus dia sering meninggalkan, maka seluruh amalannya semasa dia hidup habis, dihapus oleh Allah. Adapun kalau dalam hari itu dia meninggalkan sholat asar, sedangkan hari kemarin dia masih sholat asar, maka yang dihapus oleh Allah amalan di hari itu saja. Jadi kalau di hari itu dia tahajud, dia sedekah, lalu kemudian dia rajin beribadah, habis gara-gara tidak sholat asar. Berarti Ustaz, apakah meninggalkan sholat zuhur boleh? Apakah meninggalkan sholat subuh boleh? Kata para ulama, kalau sudah salah satu sholat disebut, maka sholat-sholat yang lain juga ikut terkena di dalamnya. Seperti Nabi mengatakan, al-hajju arafah, haji itu arafah. Bukan berarti orang kalau pergi haji hanya ke Arafah, gak perlu ke Musdalifah, gak perlu ke Jamar lempar jumrah, bukan. Tetapi salah satu rukun haji disebut, maka rukun-rukun yang lain terkena. Sama dengan yang kami sebutkan tadi. Yang Nabi sebutkan asar, berarti ninggalkan subuh, ninggalkan duhur, ninggalkan maghrib, dan ninggalkan isya, maka terhapus amalannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu yang bisa kami sebutkan adalah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah tatkala sendiri. Na'udzubillah. Ketika di tengah orang banyak dia jadi orang saleh, di tengah orang banyak dia jadi ustaz, jempol dua, semua orang menyanjung dia. Tapi begitu dia sendiri, tidak ada satupun orang melihat, dia justru melakukan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di tengah orang banyak dia jadi orang saleh, bahkan dia suka memberi nasihat, jamaah, bapak-bapak, jangan sampai melihat sesuatu yang haram. Tetapi ketika dia sendiri, tidak ada orang lain, dia melihat yang haram, maka orang seperti ini amalannya terhapus. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah dari Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsal jibali tihamata bidah. Yang artinya, yaitu kata Nabi SAW, aku benar-benar mengetahui ada salah seorang dari umatku yang nanti di hari kiamat membawa amal kebaikan pahala yang sangat banyak sampai sebesar bukit Tihama yang putih. Bayangkan umat Nabi nanti di hari kiamat membawa bekal pahala begitu
begitu banyak sampai setinggi Bukit Tihama yang putih. Kita tidak tahu seperti apa Bukit Tihama. Intinya kata para alim ulama adalah ini menunjukkan banyaknya pahala. Namun sayang beribu sayang, Nabi belum kelar melanjutkan hadis ini. Fayaj'alullahu haba'am mansura. Lalu Allah menjadikan kebaikan-kebaikan yang dia bawa sebesar gunung itu, yaitu seperti debu berterbangan, habis di mata dia. Dia kaget. Dia terperangkap, selama ini yang dia kumpulkan habis, dihapus oleh Allah. Kenapa? Lalu Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah orang seperti itu? Kami khawatir, jangan-jangan kami seperti orang itu tanpa kami sadari. Maka Nabi menjawab, aqwamun idza khalau bi maharihimillahin tahakutuha. Tahakuha. Artinya apa ya? Orang-orang yang apabila sendirian, maka mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Inilah yang menyebabkan amalannya terhapus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang kelima adalah orang yang suka menvonis orang lain, yaitu dengan vonis tidak masuk surga. Terkadang kita mungkin bercanda, kita berkata teman kita, kayaknya kamu ini gak mungkin masuk surga. Hati-hati, jangan sampai kita mengatakan demikian. Kita melihat salah seorang hamba Allah datang ke masjid dengan tato, seluruh kucur tubuhnya penuh dengan tato. Lalu kemudian kita berkata dalam hati, kayaknya susah orang ini masuk surga. Kayaknya jauh sekali surga, yaitu dengan orang ini. Kayaknya tanda-tanda surga tidak ada pada orang itu. Masa sekujur tubuhnya penuh dengan tato? Jangan suka menvonis orang karena zahirnya. Kenapa? Karena terjadi, disebutkan di dalam hadis riwayat yaitu Muslim, bahwasanya dari sahabat Jundab radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengabarkan seorang laki-laki yang berkata kepada temannya, wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Demi Allah, dia bersumpah, demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan itu. Si fulan itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Si fulan itu nggak mungkin bisa masuk surga. Allahu Akbar. Divonis oleh temannya. Lalu apa yang terjadi? Allah berfirman nanti di hari kiamat, man dalladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulanin. Siapakah di antara kalian yang bersumpah memakai namaku, yang menvonis saudaranya sendiri tidak bisa masuk surga dan tidak akan aku ampuni? Fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahibatu amalaka. Sungguh aku telah mengampuni si fulan itu dan aku telah menggugurkan amalan orang yang menvonis orang tersebut. Digugurkan seluruh amalannya. Oleh karena itu, jangan suka melihat orang karena casingnya, karena kita tidak tahu, jangan-jangan dia penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Jangan suka melihat casing. HP itu jadi bagus karena casingnya. Ingat, di zaman Nabi pernah ada seseorang yang berperang jihad luar biasa. Bahkan seluruh para sahabat terkagum-kagum karena dia ahli perang. Kata Nabi kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tahu penduduk neraka? Siapa wahai Rasulullah? Orang itu. Maka sahabat hampir ragu-ragu, bagaimana mungkin dia penduduk neraka? Oh, dia membela Rasul, berjihad di medan perang, yaitu membantai orang-orang kafir atas perintah Allah. Ternyata para sahabat menyelidiki orang ini. Rupanya orang ini terluka. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Lalu karena dia tidak kuat karena lukanya, sakitnya, maka dia menghunus pedangnya ke tubuhnya. Berarti bunuh diri. Lalu kemudian semua sahabat takbir, Allahu Akbar. Benar yang disampaikan Nabi. Engkau benar wahai Rasulullah. Aku pikir dia penduduk surga. Ternyata dia tidak kuat menanggung sakitnya dan dia bunuh diri, menghunuskan pedangnya. Maka orang mati bunuh diri bukan penduduk surga tetapi neraka. Ternyata benar. Kok bisa tahu Rasulullah? Padahal orang itu belum mati sudah divonis di neraka. Karena Allah yang memberitahu. Lisan Rasul itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jangan suka melihat orang karena casing.
karena tampilan luar, karena kita tidak tahu bagaimana orang tersebut. Lalu kemudian yang berikutnya adalah amalan perusak, yaitu mendatangi dukun, apapun dukunnya, baik black magic atau white magic. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Barang siapa yang mendatangi tukang tenung alias dukun, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari atau 40 malam. 40 hari sholatnya dihapus oleh Allah. Lalu amalan yang lain adalah, diantaranya adalah, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua. Terus kemudian amalan yang lain, kami bacakan dalilnya menjadi satu. Amalan yang lain, mengungkit-ungkit kebaikan, suka undat-undat dari apa yang sudah ia berikan. Lalu yang terakhir, mendustakan takdir. Mendustakan takdir. Dalilnya disebutkan dalam riwayat Abu Asim, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi bersabda, "Salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan." 3 manusia yang Allah tidak akan menerima ibadah fardu dan ibadah sunnah. Bayangkan, fardunya tidak diterima, sunnahnya tidak diterima. 3 orang. Siapakah dia? 1, akun, durhaka kepada orang tua, kurang ajar dengan orang tua. Yang kedua, wamanan, suka undat-undat, ungkit-ungkit apa yang sudah dia berikan. Sebagaimana perkataan di antara sebagian kaum muslimin dengan mengatakan, "Saya kurang apa selama ini dengan kamu? Selama ini siapa yang membantu kalau bukan saya?" Dia undat-undat, maka habis amalannya, fardunya, sunnahnya habis terhapus. Dan yang terakhir adalah wa mukadzibun biqadar, mendustakan takdir, tidak percaya kepada takdir Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ada 2 lagi yang setelah itu kami tutup, yaitu diantaranya adalah suka berkata dusta saat puasa. Lisannya tidak dijaga saat puasa. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan saat kita menjelang berbuka tadi, yaitu Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan kotor, kata-kata keji, termasuk lisan-lisan yang kotor, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Berarti puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga lisan. Sebagai penutup, amalan perusak adalah sadar tidak sadar, ini adalah amalan perusak. Sebagai penghujung, yaitu memelihara anjing. Memelihara anjing. Dalilnya hadis riwayat Bukhari nomornya 3324 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amsaka kalban yanqus min amalihi kulla yawmin qiratun illa kalba harsin aw kalba masyiatin." Artinya, barang siapa yang memelihara seekor anjing, maka pahala amalannya setiap hari berkurang 1 kirot. Sahabat bertanya dalam riwayat yang lain, 1 kirot itu sebesar apa wahai Rasulullah? Sebesar bukit Uhud, Jabal Uhud. Setiap hari pahalanya berkurang 1 kirot memelihara anjing. Lalu kata Nabi, kecuali anjing penjaga pertanian ladang atau anjing penjaga hewan ternak. Itu pun pemiliknya tidak boleh berinteraksi dengan hewan tersebut karena najis. Oleh karenanya inilah amalan-amalan perusak. Mudah-mudahan kita bisa berhati-hati, jangan sampai dalam hidup ini kita melakukan hal-hal yang menyebabkan amal soleh kita terhapus, sehingga apa yang sudah kita kumpulkan selama ini sia-sia kelak di hari kiamat. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima ibadah kita, dan semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.